karena sedang beribadah jam 8 sampai jam 9, jam 10 sampai jam 12, dan nanti sore ada lagi jam setengah 5 sampai jam 6. Kita bersyukur ya, kita terus berdoa supaya Tuhan tambahkan jiwa-jiwa ya untuk mengenal Tuhan. Boleh kita doakan, kita boleh layani semua saudara pada pagi ini diutus ya untuk menjadi saksi-saksi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa ya. Coba angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, saya rela diutus. Utuslah aku. Dalam nama Tuhan Yesus memenangkan jiwa-jiwa di sekitar kami dan keluarga kami. Haleluya. Amin. Saudaraku, gereja akan bisa bertambah kalau saudara dan saya pergi memberitakan Injil ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan supaya mereka boleh mengenal Tuhan. Ya, kita bersaksi, ya, bersaksi dan bersaksi. Ya. Kita bersyukur pada Tuhan pagi ini. Tema yang diberikan oleh Bapak Pendeta di tempat ini, Bapak Gembala di tempat ini adalah sukacita yang sejati. Sukacita yang sejati, katakan bersama-sama, sukacita yang sejati. Sukacita yang sejati. Kalau saya bertanya pagi ini kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat Bapak Ibu sukacita? Silakan, ada yang angkat tangan. Satu aja. Ya, Ibu yang di depan saya baju biru, ya tadi sudah. Apa Bu yang membuat Ibu sukacita? Apa Bu yang membuat Ibu sukacita? Apa? Ya. Apa Bu? Belum. Oh, bisa beribadah hari ini ya. Ya, kasih. Ada lagi Bapak di sana, Pak, yang kotak-kotak. Apa Pak yang membuat Bapak sukacita? Apa? Ya Pak. Apa yang membuat Bapak bisa bersukacita? Ada yang bisa jawab Bapak yang di belakang yang baju merah? Karena hari ini hari Sabat Tuhan. Oh, hari Sabat Tuhan ya, kita bisa beribadah bersama-sama. Banyak alasan, saudara, kita bisa mengatakan sukacita. Memang dunia bisa memberikan sukacita, saudara. Ya, di tempat saya tadinya di lingkungan saya tidak ada tempat ngebir, tempat minum-minum. Sekarang sudah ada 2 tempat, saudara. Ya, 2 tempat. Mereka bersukacita dengan cara minum-minum, saudara. Bahkan kalau saya pulang ya dari pelayanan kira-kira kadang-kadang jam 11 jam 12 mereka sedang menggotong temannya mabok ya, dilempar ke mobil boom ya. Jadi mungkin mereka mencari sukacitanya dengan minum-minum, dengan hura-hura, dengan cara duniawi, tapi itu semua kosong saudara. Dunia tidak bisa memberikan sukacita yang sejati. Sukacita dunia itu semu saudara. Karena Tuhan berkata di luar aku, di luar Tuhan, ya sukacitamu semu. Karena Tuhan berkata, aku memberikan sukacita bukan seperti dunia yang aku berikan, beda. Tuhan memberikan sukacita yang kekal di dalam roh dan jiwa tubuh kita, sehingga kita bisa bersukacita, kita bisa memuji Tuhan pada pagi ini. Ya saudaraku, dunia sementara memberikan sukacita. Dan dunia sukacitanya adalah sukacita yang semu, yang tidak bisa berkepanjangan. Saya mengalami sukacita, saudaraku. Pada waktu saya remaja, saya ini sejak kecil dididik dalam keluarga Kristen. Saya punya orang tua seorang majelis gereja. Mama saya guru sekolah minggu. Jadi kalau saya tidak ke sekolah minggu, mama saya sudah siapkan kemucing. Saudara tahu kemoceng? Kalau sekarang sih sudah nggak ada kemoceng. Ya, itu kemoceng, saudara. Itu sudah siap. Sehingga kalau saya nggak ke sekolah minggu, mama saya sudah siapkan kemoceng. Ya, karena anak-anak harus ke sekolah minggu. Karena mama saya guru sekolah minggu. Ya, saudara. Dan dulu saya berpikir kenapa sih mama itu selalu paksa kami ke sekolah minggu, paksa kami ke gereja sejak kecil, saudara. Ya. Saya tadinya nggak suka, saudara, karena mama saya suka paksa-paksa untuk kami ke sekolah minggu. Tapi akhirnya saya mengerti
Kalau saya dulu tidak dididik oleh orang tua saya, mama saya yang begitu keras untuk mendidik saya beribadah, mencintai Tuhan, mungkin saya sudah bukan seperti orang ini. Mungkin beda, mungkin arah saya sudah duniawi, mungkin pikiran saya sudah pikiran mencari dunia dan dunia dan dunia. Tetapi saya bersyukur pada Tuhan. Saya dipilih oleh Tuhan, saudara dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alat-alatnya, untuk menjadi murid-muridnya, untuk menjadi saksi-saksinya. Terus beritakan Injil, ya, selamatkan satu jiwa lagi bagi Yesus berapapun harganya. Gak mudah, gak mudah. Untuk beribadah seperti ini gak mudah, perlu perjuangan, ya, perlu doa, ya, sehingga kita bisa datang beribadah pada pagi. Saya bersyukur pada Tuhan pada suatu ketika, saudaraku, karena saya dari keluarga Kristen, saya yang kenal sejak kecil itu hanya nama Yesus, tidak ada nama lain. Mama saya mengajar tentang Yesus, tentang nabi-nabi, tentang tokoh-tokoh Alkitab. Setiap malam kalau kami mau tidur, mama saya cerita tentang Musa, tentang Abraham, tentang Ishak, tentang Daud, ya, banyak hal, ya, yang mama saya ceritakan. Ya, nggak pernah ceritanya Kopengho, nggak ada. Mama saya nggak pernah cerita Kopengho, ceritanya Alkitab. Bagaimana dengan ibu-ibu sekarang? Yang diceritakan apa? Apakah tetap Alkitab ataukah cerita-cerita sinetron, cerita-cerita apa itu Korea, drakor, ya, drama Korea. Sekarang mungkin Bapak Ibu nggak penting lagi lah. Saudaraku, kita perlu, ya, generasi kita. Saudaraku, jangan sampai saya aja yang jadi Kristen, tidak. Supaya anak kita, cucu kita Kristen. Ya, saya punya cucu yang keempat, namanya Ken. Ya, dia kalau di sekolah itu, dia memang sekolahnya bukan Kristen sih. Jadi dia berdoanya, ya, oh my God. Aku bilang, Ken, jangan oh my God. Tuhan tuh ada namanya, Ken. Siapa? Aku. Namanya Tuhan Yesus. Namanya siapa, saudaraku? Tuhan Yesus. Saya bilang sama Ken, karena gurunya ngajarnya kan, oh my God itu kan. Jadi dia berdoa hanya kepada God yang nggak jelas. Saya bilang, Ken, berdoa kepada Tuhan Yesus. Sehingga, yuk, Akong sekarang berdoa. Kalau mau sekolah dia ajak saya berdoa. Yuk doa. Tuhan Yesus, Ken mau sekolah. Ya, berkati Ken supaya sehat. Ya, berkati Miss, berkati teman-teman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada tepuk tangan. Luar biasa. Didik anak-anakmu. Bahkan saya didik cucu saya untuk mengasihi Tuhan. Saya, Ken, ayo sekolah minggu. Ken, ayo ke gereja. Jangan sampai kita punya cucu terserah kemana, gak karuan, minggu kemana, ya, main game kemana, keluyuran. Ya, sekarang saya bersyukur punya gubernur Jawa Barat yang baik, yang anak-anak nakal, anak-anak yang gak sekolah, anak-anak yang keluyuran, anak-anak yang geng motor, yang suka berkelahi, sekarang dimasukkan barak militer. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan tidak ada jemaat di sini yang dimasukkan barak militer. Kalau nakal-nakal, Pak Jo, masukkan barak militer. Ya, supaya maju. Memang, negara ini hancur generasi. Begitu, saudara, saya kemarin lihat di video, anak-anak remaja SMP itu bawa parang itu 2 meteran, bacokin orang, bacokin mobil, bacokin motor. Karena apa? Mereka tidak kenal Tuhan. Ya, generasi ini bisa hancur, Indonesia bisa bubar kalau tidak generasi kita doakan. Kita doakan generasi muda, saudara. Gereja juga harus mendoakan generasi muda. Ya, saudara, penerus gereja adalah generasi muda. Ya, saudara, kita sudah umur, sekarang aja saya udah 67, ya, tapi masih kelihatan muda lah. Ya, karena istri saya sayang sekali. Ya, saya tadi ditanya, Pak, Ibu kemana? Ya, istri saya sedang tur, ya, ke Tibet bersama mama dan adik ipar. Ya, jadi mama saya itu umurnya 86, mama mertua, ya, mama Deborah sedang tur, ya, ke Tibet selama 8 hari. Ya, saudaraku, mama saya itu masih aktif, 86, masih punya toko, punya karyawan 20, ya.
Ya, duitnya banyak banget. Ya, tapi mama itu kalau ke gereja bung, kenapa banyak persembahan? Jadi mama saya itu sampai sekarang nggak mau ke gereja, banyak persembahan. Jadi ya sudah biarin aja, ya kan dia. Tapi mama percaya Yesus, percaya. Ya, saya percaya sama Tuhan Yesus. Tapi mama ke gereja enggak. Kenapa? Banyak persembahan, banyak kolektor. Jadi mama nggak mau, karena mama itu orang Cina, perinciannya ono. Ya. Jadi semua rupiah itu dihitung. Ya, orang Cina itu kan perinciannya ono. Jadi diperinci sih. Ya, kalau orang Jawa kan jaga wibawa. Ya kan, kalau orang Batak banyak taktik. Ya, kan, gitu kan. Jadi banyak. Jadi mama saya itu orang Cina totok. Jadi dia perincian. Kalau saya ngasih uang ke gereja untung saya. Kalau saya ngasih perpuluhan untung saya apa? Jadi harus ada timbal balik karena kan dia jual beli dia. Ya, dia jual barang, dia dapat uang, dia beli lagi, dapat cuan. Ya, kan? Jadi nggak mudah. Ya, tapi sukacita saya pada waktu saya bertemu dengan Tuhan. Dalam kebingungan saya bilang, Tuhan, siapakah Engkau? Dan Tuhan katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Saya bertemu dengan Tuhan pada waktu saya masih remaja. Sampai sekarang, mungkin sudah 50 tahun yang lalu, saya berjumpa dengan Tuhan. Saya bersyukur benar. Pada waktu itu saya sampai nangis-nangis, Tuhan. Aku hanya mengenal namamu. Gak ada nama lain. Saya gak pernah diajar agama lain. Sejak kecil mama saya mengajar tentang Engkau. Aku tidak kenal nama lain. Ya, kalau Engkau benar-benar juru selamat. Kalau bukan, saya kan sudah ikuti Engkau bertahun-tahun. Ternyata bukan. Pasti aku akan kecewa. Tetapi Tuhan katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Hanya melalui aku engkau diselamatkan. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Katakan amin. Lalu kita bersyukur. Istri saya beda sukacitanya. Saya tanya, kalau kamu sukacitanya apa? Sukacitanya pada waktu papa saya diselamatkan. Papahnya itu orang konten. Ya, setiap tahun ajak istri saya waktu kecil ke kelenteng, minta kopi, diajak ke kuburan, ya, ya, aku datang, ya, saya minta rezeki, semua hidupnya juga pas-pasan, ya, supaya saya pintar, semua SD aja nggak lulus, ya, seperti itu. Tapi itulah ajaran orang tua, menghormati orang tua, bagus menghormati orang tua. Kita juga harus menghormati orang tua dan mengasihi Tuhan. Katakan amin. Karena kalau kita menghormati orang tua, kita panjang umur dan baik keadaan. Jangan dilawan orang tua. Ya, orang tua kan yang melahirkan kita, orang tua yang membesarkan kita, yang mendoakan kita. Ya, saudaraku, orang tua sekarang punya 10 anak, 12 anak bisa membesarkan semua. Tapi 12 anak belum tentu bisa merawat satu orang tua. Betul nggak? Betul atau betul? Anaknya 12 untuk merawat orang tua satu aja masih kebingungan. Ya, anak satu, aduh aku sih boeng. Udah anak kedua, aku juga boeng. Ya, 3 boeng semua, 12 boeng, akhirnya di nanti boeng semua. Ya, memang gak gampang. Kalau sekarang keadaan suami istri harus kerja. Ya kan, anak-anak cucu kita juga harus sama suster, sama pembantu. Ya, itu gak gampang. Kalau nggak kerja dua-duanya nggak bisa, nggak cukup kadang-kadang. Ya, harus dua-duanya kerja. Bapak Ibu yang kekasih, ya, sukacita istri saya berbeda dengan saya. Saya pada waktu saya terima Tuhan, sukacita saya pada waktu papahnya, ya, selama hidupnya yang penting berbuat baik. Pak, terima Tuhan, enggak. Yang penting berbuat baik. Ya, pokoknya yang penting jangan menyakiti hati orang. Berbuat baik aja, berbuat baik. Sampai pada suatu ketika, ya, papa saya kecelakaan. Ditabrak truk tapi nggak mati. Ya, bersyukur. Ya, dikasih kesempatan 6 bulan kemudian papa saya sakit. Karena papa saya itu sejak muda itu dia kerjanya sopir oprek. Ya, mertua saya. Jadi merokok terus sampai bajunya nggak ada yang
putus semua lubang. Jadi iya betul, semua lubang karena sambil merokok sambil ngoprek. Dulu kan oprek ya. Nah, akhirnya dia kena kanker paru-paru. Ya sebelum kira-kira 1 hari sebelum dia berpulang, ya sudah aku ajak pendeta saya dulu, senior saya Pak Pendeta Darius. Ayo Pak Pendeta Darius, kita ke rumah sakit di Mitra di Jakarta. Ketemu sama Papa, yang namanya Tan Junli. Pak Tan, apakah kamu mau terima Tuhan? Mau. Hari itu sudah dia terima Tuhan. Sore itu dibaptis pakai gelas, nggak diselam sama Pak Jonathan. Ya karena di ruang rumah sakit nggak mungkin kita bawa diselam ya. Nah, jadi dipercik aja pakai air aqua. Akhirnya dia terima Tuhan. Pak Tan, Pak Junli mau terima Yesus. Pegang kalau kuat. Pegang. Saya mau terima. Hari itu dia dibaptis. Malamnya jam 12 malam dia mati, meninggal dunia. Sudah itulah sukacita yang besar buat istri saya. Papanya di dalam Tuhan. Papanya sekarang sudah berada di pangkuan berat. Kita bersyukur, saudara. Ya. Kita apa sih gunanya memiliki semua harta? Tapi kalau jiwa kita binasa. Oleh sebab itu, saudara, pagi ini, ya sukacita itu tidak tergantung dalam keadaan kita. Sukacita itu karena ada relasi yang intim dengan Tuhan. Kita punya relasi yang intim dengan Tuhan. Kita punya relasi yang intim dengan keluarga. Kita punya relasi yang intim dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Ya. Itu sukacita. Gak mudah. Ya. Kita bisa beribadah bersama-sama. Coba pandang kanan kiri. Halo ya. Luar biasa. Senyumnya. Ya. Ini menguatkan saya juga pagi ini. Ya. Saudara, saya tadi lihat setiap disalami bersenyuman. Wah, itu saya, aduh Tuhan terima kasih. Membuat saya sukacita. Ya, bergembiralah bersama dengan orang yang bergembira. Bersukacitalah bersama dengan orang bersukacita. Enggak mudah. Ya. Jadi yang pertama saudara, ada 3 hal penting. Ya, sukacita. Tadi saya sukacita pada waktu saya terima Tuhan. Istri saya sukacita pada waktu papanya terima Tuhan. Ya, itu sukacita. Teman saya beda, karena teman saya ini kan orang dunia. Dia sukacita pada waktu dia beli mobil mewah. Saya setiap lewat, Pak Yesaya, dia sedang cuci mobil. Setiap hari dicuci, tapi saya lihat 3 bulan sudah nggak pernah cuci lagi. 3 bulan aja dia nyuci, setiap hari dicuci. Itu bos besar loh. Ya, dia bos besar. Tapi hanya 3 bulan nyuci mobil mewah. Setelah 3 bulan nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi nyuci. Udah kotor aja mobil itu. Hanya 3 bulan karena mobilnya mewah. Kebaret sedikit, aduh, ya, di kanan sampai bersih. Tapi setelah itu ya sudah selesai. Itulah sukacita yang dari dulu semua. Ya, tetapi kita bersyukur pada Tuhan. Ya, ada 3 hal yang yang penting sudah. Pertama, sukacita yang sejati itu asalnya dari Tuhan. Katakan sukacita yang sejati asalnya dari Tuhan. Ya, bukan dari dunia ini. Dunia ini semua sukacita yang diberikan. Ya, Tuhan berkata, bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Ya, sekali lagi, kukatakan bersukacita. Sekali lagi, mari kita katakan. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ku katakan bersukacita. Kita bersukacita. Pagi ini sukacita yang dari Tuhan. Kita punya hubungan relasi yang indah dengan Tuhan. Saudara, pada suatu ketika kesaksian Daud. Kalau kita baca kisah Daud, dia itu seorang penggembala. Sehingga pada suatu ketika Tuhan mengutus nabinya untuk mengurapi Daud. Tapi apakah langsung jadi raja? Enggak. Dia beberapa kali saudaraku diundang ke istana Saul. Tapi Saul pada waktu itu kerasukan setan. Sehingga Daud juga mau beberapa kali mau dibunuh dengan ditombak. Tetapi Tuhan melepaskan ya dari tombak itu. Beberapa kali saudaraku, berapa kali kalau kita membaca berulang-ulang, saudara, Daud mau dibunuh oleh Saul.
kebencian Daud yang begitu dalam. Bencinya luar biasa, tanpa alasan. Pernah saudara dibenci tanpa alasan? Gak ada alasan, tahu dibenci. Siapa yang dibenci tanpa alasan? Dikatakan di Tuhan, ya difirmankan, aku dibenci ya tanpa alasan. Tuhan aja dibenci tanpa alasan. Gak ada ketemu pada waktu dalam persidangan pun tidak ketemu satu pun kesalahan daripada Tuhan Yesus. Tapi mereka katakan salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Sampai siapa yang mau dibebaskan? Barabas atau Yesus? Siapa yang dipilih? Penjahat. Nah, Yesus tidak ketemu sampai Pilatus katakan aku tidak menemukan kesalahan orang ini. Sampai istrinya bermimpi, ya suamiku jangan hukum dia. Ya aku semalam bermimpi. Tetapi orang banyak itu lebih bersuara salibkan dia, salibkan dia, salibkan. Sehingga Tuhan Yesus yang tanpa dosa, yang tanpa kesalahan dibenci tanpa alasan. Demikian juga Daud. Daud dibenci oleh Saul, dikejar-kejar. Kalau kita membaca dalam 1 Samuel 24, dikejar-kejar dengan 3.000 pasukan. Saudaraku, Daud itu belum jadi raja. Masih panglima itu. Tapi dikejar-kejar dengan 3.000. Saudara, kalau dikejar 10 orang preman aja udah ketakutan ya? Coba 10 orang preman aja bawa golok semua, ya, bawa samurai semua, saudara akan terkencing-kencing. Ya, saudara akan udah nggak bisa apa-apa. Mungkin saudara akan mati berdiri. Daud dikejar-kejar dengan 3.000 yang dipimpin oleh siapa? Rajanya sendiri. Oleh Raja Saul sendiri memimpin pasukan untuk membunuh Daud. Tetapi luar biasa, ya, sampai masuk gua, keluar, sampai ke gunung. Apalagi Daud nggak stres. Apakah Daud nggak mengalami ketakutan? Ketakutan. Tetapi dia terus mengandalkan Tuhan. Dia terus berseru-seru kepada Tuhan. Sehingga dia bisa menulis dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Meskipun dalam lembah-lembah kekelaman, aku tidak akan takut. Luar biasa. Daud punya hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga dia tetap mengalami damai sejahtera, tetap mengalami sukacita di dalam Tuhan. Gak mudah. Kalau kita sedang mengalami pergumulan untuk bersukacita, mudah nggak? Gak mudah untuk kita bersukacita dalam keadaan tertekan silau. Kalau kita banyak duit, mungkin kita sedang bisa jalan-jalan, wah senang, sukacita. Tetapi kalau kita sedang sakit, kita sedang mengalami penderitaan, oh gak mudah. Tetapi Daud, setiap hari nyawanya bisa lepas, nyawanya bisa mati di tangan orang-orang tentara-tentaranya Raja Saul. 3.000, saya baca di 1 Samuel. Bukan sedikit, tetapi Daud tetap mengandalkan Tuhan. Sehingga pada satu ketika Daud melihat Saul tertidur, tapi di situ dituliskan Saul dan orang-orangnya dibuat Tuhan tertidur nyenyak. Coba Tuhan bisa membuat mereka tertidur nyenyak. Apa saudaraku? Tertidur nyenyak. Siapa yang kalau malam nggak bisa tidur? Saya mau berdoa supaya saudara dibuat Tuhan bisa tidur nyenyak. Amin. Karena Tuhan katakan bahwa saudara tidur, maka berkat Tuhanlah dinyatakan di dalam kehidupan. Tuhan memberkati kita pada waktu apa? Tidur. Tapi jangan tidur terus. Orang itu kalau tidak bekerja tidak bisa makan. Kalau kita tidur terus, Pak, Tuhan kan firman itu berkata, ya Tuhan memberkati pada waktu saya tidur. Jadi tidur semalam-malam ya tidak bisa. Gak boleh ya, Pak, katakan tidur terus tidak boleh. Ya harus bersemangat bekerja. Sebab itu selalu Saul dan orang-orang dibuat Tuhan tertidur nyenyak. Tuhan bisa membuat tidur nyenyak.
Luar biasa. Jadi kalau saudara nggak bisa tidur, saudara berdoa, Tuhan, ya saya minta supaya saya bisa tidur nyenyak. Katakan amin. Saudara tidur. Banyak kan orang yang nggak bisa tidur. Ya, banyak loh, gelisah. Nanti besok saya makan apa? Nanti saya apa? Kan saya khawatir. Burung aja nggak ada yang jatuh. Tadi saya dari tempat rumah saya sampai sekarang nggak pernah lihat ada burung jatuh di jalan. Kelaparan. Burung aja dipelihara oleh Tuhan. Apalagi saudara dan saya. Lebih daripada burung lebih. Ya, saudara pasti lebih daripada burung. Burung di udara dipelihara Tuhan. Katakan Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus. Saya lebih dari burung. Burung pipit. Ya, Tuhan pelihara. Apalagi aku. Pasti Tuhan pelihara. Dalam nama Yesus. Amin. Ya. Dan akhirnya Daud mengambil tombak dan kendi. Terus Daud berseru-seru, "Hei Tuanku Raja, hei Panglima, di manakah kendi? Di manakah tombak Tuanmu itu?" Mereka kaget, tidak ada. Ini tombak dan kendi. Pahlawannya Daud, ya, Panglimanya udah bunuh aja itu Raja Saul. Tapi Daud bilang, jangan ya mengusik orang yang diurapi Tuhan. Jangan mengusik hamba Tuhan. Jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Saul itu diurapi Tuhan. Ya. Meskipun dia jahat, tapi tetap diurapi Tuhan. Ya kan diurapi dia. Ya. Sehingga dia bilang jangan dibunuh. Ya, Panglimanya bilang ini sekali tombak aja saya mati nih. Ini Raja Saul mati, saya tancapkan aja udah mati. Tapi Daud melarang. Panglima, jangan lakukan itu. Dia kan orang yang raja yang dipilih Tuhan, yang diurapi Tuhan. Akhirnya hanya teriak-teriak. Sampai Saul kaget. Siapakah itu? Apakah engkau anakku Daud? Ya, aku anakmu Daud. Aku tidak melakukan kejahatan apapun. Raja Saul, kenapa kau kejar-kejar aku seperti kutu dalam rambut orang? Ya seperti anak ayam hutan yang kau kejar-kejar. Akhirnya Saul berkata, anakku, aku bersalah. Aku telah mengejar-ngejar engkau tanpa alasan. Aku membenci engkau tanpa alasan. Akhirnya Saul dan 3.000 orang pulang, diselamatkan. Sehingga Daud pernah mengubah satu pujian berkata gini, Aku meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Saudara, ini dia mengubah mazmur. Dia mengatakan di dalam Mazmur 30 ayat 11 sampai 12, kau ubah ratapku jadi dari-dari. Saudara, berbulan-bulan dikejar-kejar, berbulan-bulan nyawanya di ujung tanduk, tetapi Tuhan menyelamatkan Daud. Tuhan mengasihi Daud. Demikian juga Tuhan mengasihi saudara dan saya. Katakan amin. Mungkin saudara, Tuhan, aku sudah tidak ada lagi jalan keluar. Ke depan salah, ke belakang salah, ke kiri salah, ke kanan salah. Saudara, ada satu ketika ada anak rusa, dia sedang mau melahirkan. Di depan ada pemburu siap dengan panahnya. Di belakang ada singa. Di samping sana ada hutan yang sedang lebat. Di sana ada sungai yang sedang deras. Apa yang dia lakukan? Kijang ini sedang mau melahirkan. Dia bingung. Di depan ada pemburu, di belakang ada singa. Ya. Di sana ada hutan, di sana ada sungai yang banyak buaya. Apa yang dia lakukan? Ya, kijang betina ini, ya, dia hanya fokus kepada itu, pada melahirkan. Dia hanya fokus, pokoknya yang penting saya sekarang fokus, konsentrasi untuk melahirkan. Dan dia konsentrasi. Apa yang terjadi? Pada satu ketika ada petir yang datang. Ya,
petir itu menyambar-nyambar dan hutan itu mulai terbakar. Karena kagetnya pemburu itu saudaraku melepaskan busurnya langsung kena singa itu, dan singa itu mati. Ya, sehingga dia tetap melahirkan dengan selamat dalam keadaan yang genting. Ya, seekor singa yang melahirkan ini tetap fokus. Demikian juga hidup kita, tetap fokus pada itu. Katakan fokus. Kita harus fokus pada itu. Ya, jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan. Fokus terus pandang Tuhan, pandang Tuhan. Tuhan, aku tetap memandangmu, tetap mengandalkan Engkau, tetap aku percaya Tuhan. Ya, tetap percaya. Pada suatu ketika Tuhan berdiri di peti persembahan. Banyak orang yang memberikan persembahan kan, nah, pelenting, pelondong ketiga banyak itu. Terus ada janda yang miskin. Janda miskin hanya memasukkan berapa? 2 peser. 2 peser itu kalau sekarang uang yang terkecil. Ya, tapi Tuhan katakan dia memberi yang lebih besar. Loh, kenapa Tuhan kan nilainya kecil? Dia memberi karena dia mengasihi aku. Dia memberi, ya saudara, dari segala kepunyaannya. Dia tahu setelah memberi dia bisa mati. Ya, tapi nggak pernah diceritakan janda yang miskin itu setelah memberi langsung mati. Ya, ada pernah menemukan, nanti saya cari ayatnya di mana. Ya, ada. Setelah janda yang miskin memberi 2 peser semua kepunyaannya, terus ditulis maka matilah janda yang miskin itu. Ya, ada, pasti Tuhan pelihara. Amin. Apalagi saudara dan saya pasti Tuhan pelihara. Saudara, kita bersyukur pada Tuhan. Ya, karena Tuhan berjanji, Allahku, Tuhanku akan memenuhi segala keperluan saudara dan saya. Segala keperluan saudara akan dipenuhi menurut segala kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Dimuliakan Allah Bapa dan Tuhan kita kekal untuk selama-lamanya. Katakan amin. Daud bisa dilepaskan dari jerat maut oleh kuasa Tuhan. Lepas dari ancaman Saul. Akhirnya Saul kembali ya ke istananya dan tidak mengejar-ngejar lagi Daud. Yang kedua, saudara, sukacita tidak tergantung dalam keadaan apa. Saudara, pada satu ketika Paulus dan Silas dia difitnah, dia dituduh macam-macam, akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara Filipi. Di dalam penjara yang gelap, yang pengap, dibelenggu kakinya, dirantai, dimasukkan paling dalam. Ya, tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Dia tetap memuji-muji Tuhan. Dia tetap bernyanyi bagi Tuhan. Dia tetap bersyukur pada Tuhan. Malam itu, saudara, ada gempa bumi yang besar, ada gempa bumi yang datang, dan akhirnya pintu gerbang semua terbuka, belenggu-belenggu semua terbuka, dan rantai-rantai semua terbuka, sampai kepala penjara Filipi, saudara, datang tergopoh-gopoh dengan obornya, dengan tentaranya, dengan orang-orang sipir, ya saudaraku, mencari siapa. Tetapi Paulus katakan, tenang Pak Kepala Penjara, ya, kami masih ada di sini. Kami masih ada di sini. Kami tidak melarikan diri. Waduh, kepala penjara sampai terheran-heran. Ya, kenapa Paulus dan Silas ini luar biasa? Karena dia adalah anak Tuhan. Dia adalah orang-orang yang selalu memuji-muji Tuhan dalam keadaan apapun, meskipun dalam penjara Filipi. Bukan karena dia berbuat jahat, atau karena dia menipu orang, atau karena dia melakukan dosa yang lain, kejahatan secara hukum. Tidak. Tetapi karena nama Tuhan, dia di penjara di Filipi. Tetapi malam itu Tuhan bertindak. Pada waktu ada pujian dinaikkan, ada ucapan syukur dinaikkan, ada penyembahan dinaikkan, ada worship dinaikkan, maka Tuhan turun tangan. Pada waktu kita angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Katakan, kalau aku angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Kalau kita angkat tangan, Tuhan, aku berserah kepada Tuhan, tolong Tuhan. Firman Tuhan dalam Yeremia katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab semua doamu. Katakan amin. Berseru Tuhan kepada, berseru kepada manusia terbatas.
Pertolongan manusia terbatas. Pertolongan pendeta juga terbatas. Saudara, pertolongan orang kaya juga ada orang kaya yang terus kasih uangnya terus, ada. Kecuali Bill Gates. Ya kan? Bill Gates dia bilang saya mau mati tanpa uang. Luar biasa itu, dan memberi 1.600 triliun. Karena dia bilang aku mau mati tanpa uang. Orang kaya tapi mau mati tanpa uang. Ada Pak? Jarang. Ya, saya berdoalah supaya nanti Bill Gates kasih berkat-berkat untuk PJKIan. Siapa tahu nanti Pak Jo ketemu, Andreas ketemu, mana gerejamu PJKIan juga. Udah sudah, kan bisa. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan amin. Ya Tuhan bisa. Karena uang kita, ya kan? Jangan berpikir mana mungkin. Saudara, kalau mana mungkin semua nggak akan mungkin. Ya, mana mungkin? Mana ada gempa bumi pada waktu saudara nyanyi. Coba kalau tadi pujiannya kan lebih hebat daripada Paulus dan Silas. Nggak ada musik loh ibu. Ya kan? Nggak ada musik. Drum gitu ya. Wah. Gak ada kayak begini nih, ini kan udah komplit, ini bagus. Di penjara gak ada, akapela aja gak ada, gitar kencing juga ada, kecek juga gak ada. Tapi kok bisa ada gempa bumi datang pada waktu mereka menyanyi. Jadi saudara kalau menyanyi tidak harus ada musik, kalau ada musik, ya kan? Ya kan? Kalau ada musik puji Tuhan, tapi kalau gak ada musik tetap menyanyi gak? Mau di kamar mandi, nyanyi. Mau di tempat tidur, nyanyi. Tapi jangan sambil makan nyanyi, nanti kesedap. Ya. Kalau saudara makan jangan nyanyi, kesedap nanti. Ya, saudara bisa di mobil nyanyi. Ya, saudara sambil di mobil bisa nyanyi. Ya, kalau ada mobil nyetir nyanyi. Hati kita terus bersyukur pada Tuhan. Ya. Tidak tergantung dalam keadaan apapun seperti Paulus dan Silas. Baca fokus saja. Seperti tadi Kijang yang mau melahirkan, meskipun banyak bahaya di sana, ada sana kanan kiri kita. Mungkin lingkungan kita saat ini tidak menentu. Pokoknya fokus saja. Pandang Tuhan. Yang di dalam Ibrani katakan tetap memandang pada Tuhan. Tetap pandanglah Tuhan. Fokus. Ingatlah akan kasih-Nya. Firman Tuhan kata, ingatlah akan aku yang sudah menderita untuk kamu. Janganlah kamu tetap putus asa dan lemah. Terus maju karena perjuangan kita belum sampai mencucurkan darah. Siapa yang sudah mencucurkan darah? Ada di sini yang seperti rasul-rasul yang menjadi martir. Gak ada, belum ada. Kita aja kemarin Pak saya mau misi, ya. Sudah misinya cuma 3 jam atau mungkin 6 jam, tapi kulinernya bisa 3 hari, sehingga pulang-pulang tambah berat badan. Jadi misinya cuma 6 jam, ya dari pagi sampai sore, tapi kulinernya 3 hari 3 malam, ya B2 semua. Jadi ya itu makanan yang paling lezat sih, makanan yang paling harum. Ya, kalau banyak, kalau sedikit haram. Iya, sekarang orang misi tapi selain misi apa? Tidurnya aja di hotel, tidurnya yang di full AC. Setelah itu kulineran, tapi katanya misi, uangnya sampai berjuta-juta, tapi kuliner bukan misi. Ya, saudara. Jadi beda misi sama kuliner. Beda katakan kanan kiri. Kalau misi sama kuliner beda. Kalau kuliner itu makan enak, pulangnya tambah berat badan 2 kilo. Oleh sebab itu kita bersyukur pada Tuhan. Yang ketiga, di sini katakan ya sukacita, ya melepaskan kita ya dari segala mara bahaya. Tuhan merancangkan yang baik dalam hidup kita. Saya masih ingat dulu, papa saya bulan September pertengahan, kira-kira tanggal 10 September 1965. Kalau saya sebut 1965 sudah tahu ada peristiwa apa. Ya, jadi sekitar pertengahan, ya 2 minggu sebelum peristiwa G30S, papa saya naik motor Vespa. Ya,
naik Vespa ya ke kantor pos di Semarang. Itu ada kantor pos besar di Jalan Pemuda. Apa yang terjadi? Tahu-tahu pada waktu papa saya jalan, ya ada bemo dengan kecepatan tinggi. Saudara tahu bemo rodanya berapa? Masih ingat ya? Berarti ini orang jadul semua ya. Kalau sekarang udah nggak tahu tuh, cuma tanya orang muda itu nggak tahu. Bemo kayak apa sih? Nggak tahu. Kalau saya tahu dulu tahu, karena saya pernah naik bemo di kota saya Semarang, isinya bemo, dung 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 dung, suaranya asapnya kemana-mana, ya duduk sopirnya duduk di depan, ya, nyetir gitu, karena itu Vespa sebenarnya bemo itu, Vespanya orang India, ya. Ditabrak bemo, papa saya jatuh dari Vespa, ya. Jatuh dari Vespa, akhirnya dibawa ke rumah sakit, harus digigit. Wah, gipnya dulu gip keras itu kayak batu dari sini sampai ke bawah. Jadi papa saya itu pakai krep ya seperti ini. Apa yang terjadi? Papa saya itu seorang kepala kantor dari sebuah hotel di Biapuri. Ya, hotel di Biapuri itu di Semarang, hotel bintang 5, ya, besar tinggalan Belanda. Jadi papa saya itu kepala kantornya di sini. Apa yang terjadi? Meletuslah G13. Di situ karyawan itu banyak partai, ada yang TNI, ada yang PKI, apa saya Parkindo, ya, apa saya Parkindo, Partai Kristen Indonesia, TNI Partai Nasional apa jadulnya? Ya, jadi yang satunya PKI, ya Partai Komunis Indonesia. Ya tahu kan, kalau sekarang nggak ngerti partainya apa, nggak ngerti. Ya. Ini sudah nggak ada, lalu apa jadul. Jadi memang orang jadul ngerti sejarah, karena kita ini masuk 3 zaman. Ya, akhirnya malam-malam di rumah kami diketok pintu. Papa saya kan namanya Pak Tio. Pak Tio, ada pimpinan mau minta Pak Tio menghadap. Saya sudah tahu ini, papa saya sudah diberitahu sama wartawan Jakarta. Pak Tio, jangan kau keluar rumah. Ini sedang gawat, ada kudeta, ada pembunuhan jenderal-jenderal. Hati-hati, Pak Tio bisa dibunuh tanpa alasan, bisa difitnah sebagai PKI. Harus hati-hati, jangan keluar rumah. Diketuk malam-malam. Pak Tio diundang pimpinan, ya, mau dijebloskan, dituduh sebagai PKI. Akhirnya papa saya bilang, maaf, saya tidak bisa keluar karena ada izin dokter. Saya harus dirawat karena sedang kecelakaan, jadi gigi tidak boleh, harus istirahat, tidak boleh. Jadi akhirnya mereka pulang, tidak bisa membawa papa saya. Dan akhirnya banyak karyawan di hotel itu yang ditangkap karena ikut Partai Komunis. Tapi papa saya diselamatkan. Akhirnya papa saya dipanggil sama Oramil, ya, Dandim, diintegrasi. Papa saya orang Parkindo. Ini saya mendapatkan surat bahwa saya ini bukan Partai Komunis. Akhirnya papa saya diselamatkan. Ya, saudara, kita bersyukur. Ya, ada sukacita, rancangan Tuhan pasti rancangan yang terbaik. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan supaya saudara mengalami kesakitan, tidak ada. Tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan sudah mengubah, ya, ratapan kita menjadi tali-tali. Mari kita sebelum berdoa, nanti saya mau berdoa untuk Bapak Ibu semua. Saya undang pemusik, ya, kita nyanyikan kalau ubah ratapku jadi tali-talian. Ya, nanti sampai yang mau didoakan, saudara boleh angkat tangan, nanti kita bersama-sama berdoa. Saya percaya di mana 2, 3